Shalom, jejua, perpulungan si kelengit Tuhan ta Yesus Kristus. Iba sebenarnya si mahuli enda, jumpakah kita ibas acara podcast Mudraman GBKP, ibas hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Jana ibas bergisi sendah, tema emekap kenakalan, antisipasi kenakalan remaja dan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kamtipmas ataupun keamanan ketertiban masyarakat. Jadi perpulungan si kelengit Tuhan sope kita bengket kubas podcasta perlebih mari lebih si benai alu magikan kata dibata arah renungan singkat, ibas kita bagikan kata dibata enda, mari lebih ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, ibas jam bergenda oh Tuhan, kami tetap mengatakan bujur man bandu sebab ikecapkan kami, lias kelengate Tuhan, saya tetap nemani kegeluhan kami. Ibas berngi enda oh Tuhan, surah-surah kami guna megikan katandu, mekap khususna karena mengantisipasi kenakalan remaja. Maka sope kami kari rebahan podcast enda Tuhan, surah-surah kami megikan katandu, maka Tuhan si masu-masu ke mahandu, ibas ianahkan karena katandu enda. Bujur Tuhan, rah kami toto erkelangkan anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi perpulungan si kelengit Tuhan ta Yesus Kristus, renungan ta ibas berngisi sendah, ibuat kami arah kitab 1 Timotius 4 ayat 10:2. 1 Timotius 4 ayat 10:2, bagenda nina kata dibata. Olakel pelepas ICP mapas man bandu, rekiteken kam nguda dengar. Tapi jadilah kaman usihan kalak sitek, subuh ibas pengeranandu, ibas lagu langkahndu, ibas kam nehken keleng ate, ibas kini tekendu, bagepe ibas ukurndu buzur. Amin seizenda kena pengogen kata dibata, perpulungan si kelengit Tuhan ta Yesus Kristus, ngerana kita karena remaja. Mekap sada tahapan umur si rusur ikatakan bahwa masa remaja adalah masa yang indah, penuh gairah, penuh semangat. Tetapi terkadang masa remaja juga adalah menjadi masa yang rawan. Karena masa remaja adalah tahapan usia di mana mereka telah meninggalkan masa kekanak-kanakan mereka untuk beranjak kepada usia dewasa. Oleh sebab itu, di usia remaja, terkadang banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, yaitu pergaulan bebas, banyak juga yang kecanduan gadget, bahkan kalau kita melihat pada masa dan situasi sekarang ini, banyak anak-anak remaja yang sudah berani melawan orang tua, berucap kata-kata kasar, kata-kata kotor. Dan kalau kita banyak melihat pada masa-masa sekarang ini juga banyak anak-anak remaja yang sudah ikut-ikutan untuk melakukan demo, unjuk rasa, tawuran dan sebagainya. Dan tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan itu semua adalah merusak
masa depan mereka sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dituangkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, dari berbagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan-kenakalan remaja di masa sekarang ini, itu adalah karena anak-anak remaja kita banyak yang salah dalam bergaul. Oleh sebab itu, pada malam hari ini diingatkan bahwa firman Tuhan mengatakan anak-anak muda diharapkan agar mereka mampu menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Tentu jikalau dikatakan menjadi teladan atau dalam cakap karunia dikatakan ibas 1 Timotius 4 ayat 10 andai, diharapkan maka orang muda menjadi usihan. Dalam hal apa aja diharapkan orang muda seharusnya menjadi teladan. Dituangkan dalam bacaan kita pada malam hari ini, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang patut diteladani. Subuk ibas pengeranan dunina dalam perkataan. Artinya diharapkan orang-orang muda mengeluarkan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa mendatangkan sukacita, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang memojok orang lain atau mengejek orang lain. Dan kemudian Paulus juga mengingatkan bagaimana orang muda juga menjadi teladan dalam lagu langkah atau perbuatan mereka. Artinya apa? Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, lagu langkah mereka seharusnya adalah lagu langkah yang baik, yang mencerminkan bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan diharapkan juga anak-anak muda mampu menunjukkan kasih dalam kehidupannya. Bagaimana mereka tetap mampu saling mengasihi, si keleng-kelengan ia. Bukan diharapkan adanya perpecahan, bukan diharapkan adanya permusuhan. Seharusnya anak-anak muda diharapkan bagaimana mereka menunjukkan kasih, saling mengasihi. Terciptanya damai di dalam kehidupan mereka. Mereka diharapkan membawa damai dalam kehidupan mereka setiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, menjadi bagian dari tanggung jawab kita juga. Baik gereja, baik keluarga, baik instansi-instansi yang terkait pun diharapkan bagaimana kita bisa membawa anak-anak remaja kita khususnya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya mereka bisa menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kenakalan-kenakalan remaja bisa terhindar. Jadi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, inilah yang menjadi perenungan bagi kita untuk malam hari ini. Kita diharapkan supaya bagaimana anak-anak kita, khususnya yang sudah memasuki usia remaja, agar mereka menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam iman, teladan dalam menyampaikan kasih sayang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sini surga, bujur Tuhan, katandung go ibagikan kami, halus ada pengharapan segelahna anak-anak kami sing udah dengar, si katakan anak-anak remaja,
bahkan sampai kepada pemuda, pemudi gereja. Permata Tuhan. Iharapkan gelah ia jadi usihan. Iharapkan ia jadi anak-anak si malangwan Tuhan. Banci ia jadi teladan. Subuh arah pengeranana, perbahanana. Bagepe arah kini tekena. Endam syarapkan kami arah katandu berngisi sendah Tuhan. Reh kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Jojua, Mantakrina, perpulungan si kelengit Tuhan Ta Yesus Kristus. Jumpaka kita ibas berngi enda, ibas wari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Ibas acara podcast Modramen GBKP. Meriah dengan malam ukur kami banci kita kena jumpa ibas acara podcast Modramen GBKP berngi enda. Mankam kena kekelengan kami si banci mengikuti acara enda baik arah YouTube Modramen GBKP bagi arah Facebook Modramen GBKP. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan Ta Yesus Kristus si menjadi tema manbanta ibas podcast Modramen ta berngi season da enda mekap antisipasi kenakalan remaja dan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Jadi kekelinian Tuhan ibas berngi season dah si menjadi narasumber untuk tema si luar biasa si sehman bantai ibas berngi enda mekap langsung tenahkan kami, undang kami, man banta krina,
mekap si mewakili arah Polres Tanah Karo. Mekap ke Kelengenta kami sapa ya Ibu Ibtu Agustina Nainggolan SH MH. Benar Bu ya? Ya. Selamat malam, senang bertemu dengan Ibu Kasat ya. Jadi Ibu kita, Bu Agustina ini yang menjadi Kasat Reskrim ya, atau Kasat Reserse ya, Reserse Sat PPA dan PPO ya. Jadi satuan ini dari informasi yang kami terima dari Ibu Kasat kita adalah merupakan satuan yang baru. Nanti mungkin lebih jauh akan dijelaskan oleh beliau ya, Ibu. Dan narasumber kita yang kedua, Ibu Bribka Zaima Batubara, SH. Ya, selamat malam Bu. Ya, terima kasih buat kehadiran Ibu berdua pada malam hari ini di acara kita yang spesial, yang kita akan bahas nanti tentang antisipasi kenakalan remaja. Dan ini adalah merupakan program dari gereja kita Bu, GBKP, agar supaya bagaimana kita bisa berelasi, ya, bekerja sama dengan baik, bersinergi, supaya khususnya para jemaat GBKP dan umumnya yang menonton acara kita malam hari ini bisa lebih jauh memahami, ya, dan ikut bekerja sama, diharapkan melakukan apa yang menjadi program khususnya di satuan PPA dan PPO ini, ya. Jadi baik, tidak berlama-lama Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita akan langsung saja kepada narasumber kita untuk langsung bisa Bu menjelaskan satuan PPA dan PPO ini. Mungkin secara umum saya pribadi pun baru mendengar satuan kita ini, ya, mungkin bisa Ibu paparkan sedikit dulu tentang satuan PPA dan PPO khususnya yang ada di Polres kita, Polres Tanah Karo ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Kita sapa dulu ya pemirsa kita semua. Selamat malam buat kita semua. Kami pertama sekali mengucapkan terima kasih buat Mondramen GBKP yang sudah mengundang kami dari Satuan Satres PPA dan PPO Polres Tanah Karo. Di sini kami ada berdua. Saya dulu memperkenalkan diri. Untuk saat ini saya Ibtu Agustina Nainggolan SHMH. Tepat hari ini Bapak, 30 hari 1 bulan kami dipercaya menduduki jabatan sebagai Kasatres PPA dan PPO Polres Tanah Karo di Polda Sumatera Utara. Ya. Ini juga perlu kami sampaikan Pak, suatu kebanggaan ya, di mana pada tanggal 21 Januari 2026 Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meresmikan 11 Polda dan 22 Polres yang ada di seluruh Indonesia. Di sini dapat kami ini kan 11 Polres tersebut ada Polda Metro Jaya dengan 5 Polres, Polda Jawa Timur dengan 5 Polres, Polda Sumatera Selatan 4 Polres, Polda Jawa Barat 2 Polres, Polda Jawa Tengah 5 Polres, dan satu-satunya Polres yang cuma satu Polresnya itu Polda Sumatera Utara Bapak. Iya, iya. Polda Sumatera Utara itu ada satu Polres yaitu Polres Tanah Karo. Dan Polda Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NTB, NTT, dan juga Sulawesi Utara itu Polresnya belum terbentuk. Oke. Hanya di Polda saja. Ya, baik. Jadi di sini kami juga sangat berterima kasih di mana kami baru berdiri sendiri untuk Satres PPA dan PPO. Yang dahulunya Pak, Satres itu unit PPA. Unit
Unit ya Bu ya, ya. unit PPA, unit kecil. Iya, lebih kecil. Ya, jadi dia unit ini di bawah daripada Satreskrim. Reskrim. Oh, Baik. baik. Jadi Satreskrim itu membawahi unit PPA. PPA. Namun di tanggal 21 Januari 2026, Bapak Kapolri meresmikan launching untuk PPA dan PPO. Termasuklah kita untuk Sumatera Utara Ya. menjadi salah satu Polres yang terpilih, yaitu Polres Tanah Karo. Ya Bu ya. Jadi ini Pak, kami juga sangat berterima kasih di mana mungkin masyarakat kita Sumatera Utara khususnya Tanah Karo yang belum memahami dan juga kami belum banyak untuk bersosialisasi, memberikan kepada masyarakat umum. Namun sudah beberapa sekolah dan juga desa sudah kita sosialisasikan, Bapak. Iya Bu. Baik, jadi di sini tujuan daripada Bapak Kapolri meresmikan PPA dan PPO itu untuk mengoptimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan yang menjadi korban. Iya. Jadi memang PPA PPO itu adalah perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang. Nah, itu kepanjangan PPA ya, Baik. Bu Kasat ya. Iya, Pak. PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Dan PPO itu pemberantasan perdagangan orang. Oke, baik. Jadi sedikit mungkin bisa Ibu Kasat atau Ibu Batubara nanti bisa memaparkan terkait tentang didirikannya satuan ini. Mungkin kan dulu seperti yang kami bilang tadi unit, mungkin skop pelayanan atau pekerjaannya lebih kecil mungkin. Setelah dijadikan satuan mungkin diharapkan lebih bisa besar pengaruhnya, pelayanannya begitu kira-kira ya. Mungkin banyak yang masyarakat mungkin bisa dikatakan seperti kami bilang tadi ini program yang baru di Kesatuan Republik Indonesia kan begitu kira-kira yang di Polri. Mungkin bisa kamu paparkan tentang apa yang menjadi tanggung jawab ya menjadi program-program di satuan ini. Siapa kira-kira yang bisa memaparkan, Ibu Kasat atau Bu Batubara? Silakan. Apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya kira-kira? Mungkin nanti bisa saling melengkapi. Siap. Ya. Nanti kita dibantu dengan rekan kami juga untuk sebagai tugas dan tanggung jawab. Disinilah menjadi tugas pokok kami, Pak, selaku kami seorang polwan, seorang ibu yang menjadi tugas kami itu. Kadang kita gini, Bapak, kalau kita lihat pekerjaan polwan itu sungguh sangat berat ya, dimana kita seorang ibu harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan, dengan kodrat kita sebagai wanita itu adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu buat anak kita. Jadi kadang ini yang menjadi pergumulan untuk kita seorang ibu. Namun karena kita memang sudah punya tanggung jawab, jadi apapun itu seorang polwan itu memang harus siap. Apapun resiko pekerjaan dan juga resiko di luar itu memang seorang polwan itu harus bertanggung jawab. Untuk tugas ini Bapak, kami mempunyai di Polda itu mempunyai direktorat. Direktorat PPO dan PPA juga. Dan juga Ibu Dirnya itu seorang polwan. Baik. Jadi kami juga yang menjadi kasatnya memang sudah menjadi keharusan kalau memang untuk jadi kasat PPA dan PPO itu adalah seorang polwan. Baik. Jadi kami untuk strukturalnya itu memang kami di bawah daripada Bapak Kapolres. Untuk di bawah satuannya, satuan Satres itu di bawah daripada Bapak Kapolres. Namun kami mempunyai sebagai laporan kami, sebagai hierarki kami, struktur kami itu kami langsung ke Ibu Dir. Ibu Dir. Jadi itu menjadi strukturnya, struktur organisasinya di kepolisian itu. Kami di bawah naungan daripada Ibu Dir,
Tapi tetap Ankum kami sebagai kepala kami itu adalah tetap Bapak Kapolres Tanah. Ya. Demikian. Baik. Lanjut, Dek. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu Kasat paparkan tadi di awal bahwa kita bersyukur beruntung di mana dari 11 Polda ya di negara kita salah satunya Polda Sumut ada Sat PPA dan PPO ini dan berketepatan itu di Polres Tanah Karo. Betul sekali. Namun terkadang ini bisa menjadi pertanyaan juga ya. Kira-kira kenapa di sini? Jangan-jangan bukan karena tingginya gitu, Pak. tingkat kenakalan Remaja remaja, ya, Pak, ya? Betul. atau bisa kamu kasih ini informasi data kira-kira ya, di daerah kita lah khususnya kan. Saya juga tadi waktu kamu bilang ini satu-satunya di Polda kita, wah ada apa ini? Gitu kira-kira. Tapi mudah-mudahan Hal baik atau tidak. hal buruk ya, Iya, Pak, ya? mudah-mudahan tidak Iya, ya. Pak. Karena memang pada intinya kan lebih baik mencegah sebenarnya daripada mengobati kalau istilah di narkoba gitu ya. betul. Nah, tapi mungkin dalam kenakalan remaja ini apakah adanya saat ini untuk mengobati atau hanya sekedar mencegah? Gimana kira-kira Ibu? Jadi kan Pak, Iya. kalau tugas pokok dari PPA dan Iya. PPO itu kan dia ke penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan perlindungan. Pak. Perlindungan. Baik, baik. Jadi bedanya reserse umum Iya. dan bedanya dengan res PPA dan PPO itu Iya. kan Pak, di sesi terakhirnya. Oh. Psikologisnya itu juga harus kita lindungi Pak. Nah, gitu. Jadi, baik. nah tadi Pak Pendeta juga bertanya. Iya. Saya tanda tanya nih, kenapa Polres Tanah Karo nih yang dipilih? Iya. Apa karena tingginya tindak kejahatan anak gitu ya? Atau Pak? untuk sekadar mengantisipasi. Iya. Gimana kira-kira? Ya. Terpilihnya Polres Tanah Karo itu adalah salah satu penghargaan yang diberikan pimpinan juga kepada kami, Iya. karena sistem pelaporan kita cepat, tepat, dan akurat. Benar, Itu benar. yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua Pak Pendeta, ada beberapa perkara yang viral dan mencuri perhatian publik, Iya. bahwasanya perkara itu bisa kita selesaikan di Polres kita Pak. Oh, Iya. itu menjadi keunggulan di Iya, Polres kita ya iya. Bu ya. Jadi mungkin Benar. menjadi catatan ini bagi yang dengar juga maksud Iya. saya. Jangan nanti seolah ada penggiringan. Kenapa di? gitu ya? Iya. Jadi Iya, Pak Pendeta. terima kasih buat penjelasannya. Ternyata Polres kita termasuk dipujilah ya atas kerja keras selama ini. Kinerjanya. Iya, Pak Kinerjanya ya yang sudah baik dalam khususnya mengantisipasi dan menghadapi persoalan khususnya tentang kenakalan remaja. Iya. Karena memang kalau kita melihat secara umum sebenarnya kalau remaja yang nakal ini nggak di satu daerah saja Benar, gitu Bu ya. benar. Setiap daerah pasti ada, ada. kan begitu Iya. kira-kira. Cuman mungkin dalam soal penyelesaiannya ya dan keterbukaan cepatnya kerja Polres Tanah Karo mungkin itu yang diapresiasi oleh Polda pimpinan ya. Baik ya. Boleh sedikit Iya. saya Ya, tambahkan ya, silakan, Pak Bu. Pendeta. Jadi kami di sini juga Iya. bukan kehebatan Polres Tanah Karo, Oke. bukan kehebatan Satreskrim, makanya Satres PPA dan PPO ini ada berdiri saat ini, Iya, Pak Pendeta. iya. Kenapa seperti itu saya sampaikan? Saya ucapkan kepada masyarakat terima kasih. Kenapa? Setiap ada kejadian tidak dipendam sendiri. Oh. Viral hanya di lingkungan masyarakat itu, Iya. dan beberapa lama lah baru polisi tahu. Jadi kan prosesnya udah lama. Iya. Bahkan tersangkanya sudah keburu lari. Nah, kalau di Tanah Karo ini kita senangnya Pak, adat istiadatnya kuat. Betul, Ah, betul. Agamanya juga diikat dengan Betul. adat istiadat, kan gitu Pak Pendeta. Iya. Jadi sehingga masyarakat di Tanah Karo ini nggak pernah ragu, nggak pernah sungkan telepon keluarganya yang ada di Polres. Oh. Iya, jadi iya. iya. Kemudian kita juga di sini mau promosikan, kita Iya. juga punya sekarang layanan 110 Pak Pendeta. Oh, layanan 110. Iya. Oh, itu call center Call untuk center. khusus. Sebenarnya ini Iya. seluruh Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau penelponnya itu ada di wilayah Tanah Karo, Iya. langsung masuk ke call centernya Polres Tanah Karo. Oh. Jadi kalau penelponnya itu ada di Medan, dia masuknya kalau nggak ke Polda Sumut, ke Polres Tabes Medan. Siap. Iya. Jadi ada juga terima kasih nih kepada Iya. masyarakat Tanah Karo.
kami juga baru dapat penghargaan dari Pak Kapolres bahwasanya kami reaksi cepat karena informasi dari masyarakat. Ada kasus cabul. Iya, baru-baru Iya, ini ya. benar Pak Saya Pendeta. baca juga itu Ibu ini, Ibu Nenggolan ini ya. Iya, jadi Iya. Pak Kapolres Iya, iya. Pak Kapolres memberi penghargaan karena reaksi cepat. Motivasi ya. Iya, Iya. itu motivasi kami. Iya, Dan iya. kami juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Penghargaan Iya. itu dapatnya dari mana? Karena peran masyarakat juga Pak Masyarakat ya Pendeta. Bu ya, Iya Pak betul, Pendeta. betul. Iya, baik, baik. Jadi kira-kira artinya kan malam ini kita punya tema khusus ini Bu ya. Antisipasi kenakalan remaja dan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat ya. Oke, baik. Kira-kira Ibu ya, jadi tadi kan salah satu contoh data ini yang ada di lapangan atas kasus yang terjadi pencabulan di usia 16 tahun kalau saya tidak Iya, salah masih di bawah umur korbannya, ya. korbannya ya. Oh, kalau yang saya sampaikan tadi Iya. itu usianya masih 8 tahun. Masih 8 Masih tahun 8 ya. Oh, berarti ini yang 16 tahun baru ini baru lagi berbeda baru lagi. lagi. Yang Yang Pak baru Pendeta lihat launching. itu Iya, baru iya. lagi. Baru 2 hari yang lalu Baru kan, iya, Pak? iya. Saya Benar baca sekali. juga itu. Oh, baik, baik. Berarti itu sudah 2 contoh. Artinya yang terjadi di Tanah Karo dan baik korban atau pelaku masih tanda petik usia remaja. Betul sekali. Betul ya. Jadi artinya kita juga butuh mungkin keterbukaan. Bagaimana sebenarnya artinya situasi kita pada saat ini, daerah kita lah tentu kita bercakap ya. Artinya menyangkut artinya ke kenakalan remaja ini. Artinya mungkin saya yakin pasti Polres khususnya Satuan Ibu punya data untuk hal-hal seperti ini supaya kemudian nanti kita bisa bersama-sama untuk bagaimana sesuai tema kita mengantisipasi ini tadi dan nanti kita akan berbicara apa yang kita bisa lakukan dan siapa saja kira-kira stakeholdernya Perannya. iya yang bisa berperan kan begitu kira-kira Ibu ya. Jadi mungkin para pendengar hari ini juga perlulah kita infokan bagaimana sebenarnya situasi. Jadi saya pikir juga ini menyangkut ke bagaimana narkoba juga mungkin ya karena ini Betul, betul bagian sekali, Bapak. iya yang sudah juga bisa dikatakan berimbas Pas ya. kepada anak-anak remaja kita. Mungkin silakan Bu, ada yang bisa kami utarakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin kalau kita bahas masalah kenakalan remaja itu, Iya. kita semua, apalagi kita bertiga ini mungkin kita sudah punya anak ya Pak ya. Iya, iya Bu. Anak kita sudah beranjak dewasa. Yang dikatakan dewasa itu, remaja itu masih 18 tahun, itu Ya, masih dikatakan anak. Jadi ini suatu problem. Jadi kalau kita lihat ya Pak, seperti kami di Tanah Karo ini, Iya. bisa kita lihat kenapa anak-anak remaja itu Iya. ikut bergabung dalam kenakalan remaja ini. Karena kenakalan remaja ini ada beberapa jenis dia. Namun sebelum kita ke sana dulu, kita bisa lihat kenapa anak-anak itu dia disebabkan oleh 3 faktor, Bapak. Iya, iya. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu dari diri sendiri. Iya. Dari anak itu sendiri ya Bu? Iya. Ya? Iya. Dari pribadinya sendiri. Dia masa-masa labilnya itu remaja, di situ dia masih susah membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Anak-anak kita itu masa remaja itu dia masa labilnya. Labil ya. Dia beranjak dari anak-anak, dia di tengah-tengah ini, Pak Pendeta. Iya. Anak-anak, Peralihan ya, Bu, ya? iya betul sekali. Anak-anak tidak, dewasa tidak, mereka Iya. pas lah Iya. di tengah-tengahnya. Betul. Jadi itu yang menjadi faktor yang pertama itu faktor internal dari pribadinya masing-masing. Betul, betul. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama itu dari keluarga. Iya, iya. Sangat berpengaruh keluarga ya Bu ya. Sangat-sangat Pak. Keluarga orang terdekat kita. Iya. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya perceraian orang tua. Oh, berarti seolah keharmonisan orang tua itu berpengaruh juga terhadap Sangat, kenakalan Bapak. anak-anak. Iya, iya. Makanya ini juga nanti yang disampaikan sama rekan kita, Ibu Iya. Jaima. Iya. Di mana kenapa terjadi 3
tinggi dia di wilayah Tanah Karo itu kriminal untuk seksnya. Itu faktor karena orang tua itu kebanyakan broken home. Broken home. Oh, iya. Itu iya, Bapak. Iya. Jadi yang pertama itu adalah faktor dari keluarga, perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar keluarga. Iya, iya, betul. Mungkin Bapak, Pak Pendeta, kalau kita dulu ya, di zaman-zaman kami dulu, mungkin di zaman-zaman kita dulu, Iya. kalau kita mau makan itu, Iya, harus ngumpul keluarga, doa bersama. betul, betul. Namun banyak kita temukan sekarang itu, seorang ibu sibuk dengan handphone. Iya, betul, betul. Ini di lingkungan kita, di Tanah Karo kita ini. Iya, betul. Seorang bapak sibuk di kedai. Betul. Sehingga anaknya terbengkalai ya. Betul sekali Pak Iya, Pendeta. betul. Tidak ada lagi yang mengontrol. Betul, betul. Mamaku sibuk dengan handphonenya. Betul, Bapakku mencari kesibukan di kedai, betul. di warung, warung tua. Betul, betul. Anaknya tidak ada lagi perhatian. Betul. Itu yang menjadi faktornya. Jadi dari faktor ini anak-anak itu sangat memicu untuk psikisnya. Yang kedua pengaruh kawan sepermainan. Itu pengaruh kawan sepermainan, itu di lingkungan kita, itu sangat mempengaruhi sekali juga. Betul, betul. Jadi untuk di zaman sekarang ini, zaman digitalisasi ini Pak Pendeta, kami sangat mengharapkan ya, setiap kami melakukan sosialisasi, memang komunikasi ini sangat hebat. Iya. Ini banyak pengaruhnya. Ada pengaruh baiknya, dan juga ada pengaruh tidak- buruknya. Iya, betul, betul. Kalau pengaruh baiknya itu dapat kita lihat, kita gampang sekali. Hari ini juga, detik ini juga kita bisa melihat berita-berita di luar. Jangankan dalam Indonesia, di luar juga Di luar, bisa. Iya, betul, betul, Bu. Itu hebatnya ini. Iya. Namun, untuk sisi negatifnya apa? Banyak kita terlena Bapak. Anak-anak kenapa sekarang nanti bisa dijelaskan sama rekan kita. Iya, iya. Anak-anak yang masih berumur 6 tahun sudah menjadi korban. Korbannya karena apa? Karena handphone. Handphone ya, Bu ya. Memang baiknya anak kita bisa lebih gampang lagi untuk belajar lebih cepat. Betul, betul. Namun sisi negatifnya banyak sekali kan Pak. Apa yang tidak ada di situs sini? Ya, Semua ada. Semua ada, semua ada. Betul, Dan gara-gara handphone ini semua kejahatan bisa terjadi. betul, betul. Pencurian, narkoba, Betul. bahkan membunuh orang tua kandungnya sendiri. Ya, ya, itu viral Viral sekali baru-baru kan, ini Bapak ya, Bu Pendeta? ya. Di Medan ya. Iya. Betul, Dia bisa betul. membunuh ibunya sendiri karena apa? Itu dari handphone katanya, Dari permainan handphone katanya, Bu, ya. permainan kan, Pak? Iya, betul, betul. Iya. Nah, ini yang menjadi sisi negatifnya daripada Iya. zaman sekarang. Jadi yang mau kami ini kan komunikasi antara keluarga ini menjadi salah satu faktor di keluarga itu. Betul, betul. Kalau mungkin komunikasi antara ayah, ibu, dan anak terjalin, pasti kita akan terkontrol anak-anak kita di jam 10 malam, Betul. habis belajar, berdoa dulu, sholat dulu, Iya, baru iya, tidur. iya. Sekarang kan tidak ada lagi tuh Pak Pendeta. Sudah jarang, Bu ya. Jarang sekali ya Pak Pendeta ya. Betul, betul, betul. Mungkin itu ya kalau kami ini kan mungkin dari kita yang memang di bidang keagamaannya tinggi. Betul, betul. Kadang itulah salah satu ini ya. Memang sih ada beberapa keluarga yang masih mengedepankan untuk komunikasi yang baik dengan sesama keluarga. Iya. Baik. Jadi itu yang menjadi ini ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Iya, betul. Kenakalan remaja itu seperti apa? Banyak nih anak-anak nih bertanya nih. Kenakalan remaja itu seperti apa sih gitu? Iya. Jadi dapat kita ini kan kami Pak, untuk Polres Tanah Karo setiap malam minggu itu kita mengadakan razia tawuran, balap liar. Nah, itu Pak Pendeta. Untuk pencegahan.
untuk pencegahannya. Iya, 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 betul, betul. Oh, Tapi itu juga anak-anak masih curi-curi. masih Pak ada Pendeta. juga ya. Lagi Waktu nunggu. kalian sudah Iya. pulang, dia di situ keluarnya. Makanya kita baru sampai di Polres, Iya, ya kan? iya. Langsung bisa muter lagi, balik kanan lagi. Ada kejadian lagi di tempat yang baru kita lewati itu. Oh, intip-intip dia Bu ya. Bukan polisi aja. Kapan mereka datang, Iya, kapan yang mereka mulia. pulang ya. Baik, Iya Pak baik, Pendeta, baik. kebanyakan Iya. ngomong sama hakim. Iya Pak Pendeta. Iya, iya, betul, betul, baik. Jadi bentuk-bentuk kenakalan itu seperti apa yang kamu bilang tadi ya, seperti ya mereka anggap itu nggak kenakalan ya, padahal itu sudah kenakalan seperti balap-balap liar. Ya, mereka anggap biasa mungkin ya, pacu jantung. Namanya masih muda gitu kira-kira ya, padahal Awalnya sebenarnya balap liar. Iya. Terus habis itu selisih nih, yang Iya. balap liar tim yang satu ketemu sama tim balap liar yang lain. betul, betul. Emosi Di masih sini, labil nih. iya. Darah muda kayak lagunya Bang Roma Irama kan Betul, Pak betul, Pendeta, betul. darah muda. Jadi dilihat, jadi yang pelaporan yang ada kami terima, Iya. penyebabnya itu hanya sepele Pak Pendeta. Oh, Kenapa nakku kamu sampai berbuat Iya. seperti ini? Iya. Kenapa sampai kamu bacok? Iya, iya. Kenapa sampai kamu pukuli babak belur anak Betul, orang? betul. Kenapa sampai patah tulangnya? Jawabannya Iya. ringkas dan simpel Pak Pendeta. apa dia bilang itu alasannya Bu? Jawabannya sama kami, Bu, berengnya aku. Oh, Dilihatin gitu ya. Plototin ya, kayak plototin. Iya. Oh, Cuma diplototin kamu, iya Bu. iya. Oh, Jadi simpel. Jadi awalnya itu kan hanya balap liar, uji nyali yang seperti Pak Pendeta Betul, sampaikan. betul. Tapi ini kan ada timnya, ada gengnya. Iya, iya. Akhirnya mereka perang geng, Pak. Oh, akhirnya tawuran tadi pun terjadi ya Tawuran Bu lah, ya. iya. Inilah sekarang yang jadi fenomena kita, yang Iya, harus iya. PR yang kita selesaikan. Baik. Sebenarnya apa sih akar permasalahan ini? Baik, baik. Kan baik. gitu. Jadi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang artinya sudah pernah sampailah laporan-laporan kepada ibu-ibu berdua, biar mungkin para pendengar bisa tahu apa-apa saja kira-kira yang sudah pernah kamu tangani, baik yang sudah bisa terselesaikan secara kekeluargaan, bahkan mungkin yang akhirnya sampai ke penjara juga ya, Bu ya. Ada ya Dan itu miris sekali. Mirip, Pak. ya, mungkin bisa, Miris sekali. bisa, mungkin terkadang ada juga yang berpikir Tanah Karu ini aman-aman saja gitu, yang Iya. tidak tahu kan Iya. begitu. Jadi mungkin dengan kehadiran ibu-ibu di sini bisa mengungkapkan ya tentang pelaporan-pelaporan yang sudah masuk, yang sudah kami tangani, apa-apa saja kira-kira kenakalan remaja kita yang ada khususnya di Tanah Karu ini, Bu. Bisa dipaparkan sedikit. Bu Hasan? Baik. Iya. Jadi dapat kita sampaikan juga untuk anak-anak kami juga yang mungkin lagi menonton Iya. ini ya. Jadi bentuk-bentuk kenakalan remaja itu bermacam-macam, Pak Iya, Pendeta. siap, siap. Seperti penyalahgunaan narkoba. Iya, iya. Penyalahgunaan narkoba itu kadang anak-anak kita pun yang masih sekolah, mereka penasarannya sangat tinggi. Tinggi ya. Seperti ngelem itu, Pak Pendeta. Oh. Batu. Iya, iya, iya. Itu yang dilem itu apa itu, Bu? Kayak lem kambing katanya, bukan? Nah, Iya, itu iya. Bapak Pendeta. Anak-anak nanti coba-coba nih kalau kita ngomong nih. Enggak, karena memang itu kan Betul. sudah Maksudnya ada di YouTube. Ini pemberitahuan kepada pemirsa kita, Iya. biar nanti terkadang begini, Bu. Terkadang kan pengetahuan anak dan orang tua Betul. Iya, iya. Oh, berbeda ya. berbeda. Jadi terkadang kan waktu anaknya bawa lem kambing ke rumah, ibu tanya apa itu ya, lem untuk main-main. Padahal ya kan gitu. Jadi mungkin dengan ibu paparkan, perlu juga untuk pendengar supaya kalau ada yang bawa lem kambing, Mengantisipasi. misalnya kan Iya, begitu iya. ya. Silakan teruskan dulu. Baik. Iya. Jadi penyalahgunaan narkoba itu Iya. ya itu dia sih Pak Pendeta. Mungkin kalau anak kita yang bisa kita kontrol di Iya. jalannya, anak kita bawa lem, mungkin kita ini untuk sepatunya. Iya. Mungkin ada prakarya Betul, dari sekolah betul, kan betul, gitu. betul. Namun ketika anak kita kan para orang tua tahu nih, kita paling paham dengan anak kita. Iya. Namanya darah daging kita sendiri. Betul. Jadi kita bisa lihat perkembangan anak kita itu semua. Jadi di sini itu yang menjadi komunikasi tadi, yang salah satu faktor yang paling utama di Iya. dalam satu keluarga. Keluarga, betul. Salah satunya penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual sebelum menikah. Oh, iya, iya. Nah, seks iya. bebas Seks itu bebas nanti ya. yang saat ini ditangani nanti akan dipaparkan sama rekan kami. Betul, betul, Bu.
Yang ketiga itu perkelahian atau tawuran antar pelajar. Ini mungkin sangat booming, Bapak. Iya. Bisa kita lihat itu, dan bahkan di sosmed itu banyak anak-anak sekolah tawuran. Tawuran, betul. Dan ini penyebabnya tadi yang seperti dikatakan sama Betul, rekan betul. kami. Perasaan tidak senang itu karena dipelototin, Iya. geber-geber Iya. depannya, pacarnya diambil, kan itu nih. Sampai ke situ juga, Bu, ya. Kadang anak-anak kita remaja kan namanya masa-masa Iya, labil. betul, betul, iya. Gitu Pak Pendeta. Terus yang keempat itu kebut-kebutan di jalan raya. Tidak balap liar ya, tapi kebut-kebutan. Kebut-kebutan. Iya. Ini bisa kita lihat Pak Pendeta. Mungkin kalau saat ini ya, karena mungkin kalau kami ya, Iya. kami dari Satuan Lalu Lintas itu, setiap jam rawan itu namanya rawan macet itu, pulang sekolah dan juga berangkat sekolah itu, Betul. petugas kita berada di jalan raya. Jadi mungkin karena melihat itu, anak-anak kita masih takut-takut. Iya, takut, betul, Takut ditilang betul. ini Pak Pendeta. Kalau sudah Betul, ditilang itu payah nanti. Payah, repot Orang tua urusannya. dipanggil, harus bayar dendanya. Betul, Kan betul. ribet kan Pak Pendeta Siap, kan? betul. Ya. Itu peredaran pornografi di kalangan remaja. Nah ini sangat ini sekali ya. Iya, iya, iya. Lagi marak, Bu, marak-maraknya ya Bu ya. Hmm, Baik dalam bentuk gambar, video, ya. merekam. Itu sekarang memang banyak modus mereka. Untuk mendapatkan uang bisa, untuk mengikat hubungan itu bisa. Iya, iya. Jadi berbagai macam motifnya itu Pak Pendeta. Betul, betul. Berikutnya melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Iya, iya. Oh, itu ada juga, Bu, ya? Nah, ada Pak Pendeta. Seperti kita lihat anak-anak itu melempar lampu jalan, Oh, iya, iya, iya. mencoret-coret, itu kan fasilitas Fasilitas umum. umum ya, betul, Iya. betul. Tembok sudah bagus-bagus dibuat pemerintah, sudah dicat, anggaran sudah masuk ke Iya, sana. betul, betul. Namun anak-anak kita itu asal-asal aja, itu merusak fasilitas umum. Oh, iya, iya. Membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri tindakan yang menyeramkan. Nah banyak nih geng-geng motor itu. Betul, betul. Dan ini juga sudah pernah kita tangani ya Bu ya. Yang kita diversi ya, antar geng motor ya. Oh, di Tanah Karo kejadiannya, Bu. Oh, iya, 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 betul. Jadi dapat kami ini kan Pak Pendeta, mungkin kami nanti akan menyerahkan kepada rekan kami, karena rekan kami ini sudah berapa tahun Ibu di Polres Satreskrim? PPA ya Bu ya? Ya di Khusus PPA-nya. PPA. Di PPA terus Pak 12 tahun. 12 tahun ya, Bu, ya. Sudah mbahnya Pak Pendeta. Masih ada Artinya senior. pengalaman sudah lebih banyak pengalaman banyak. Betul, yang betul. mereka hadapin 12 tahun yang lalu sudah Iya, iya. terlalu banyak ya, udah banyak ya, sekali. betul, betul, betul. Jadi kami memang untuk di Satres PPA ini kami baru bergabung Pak Pendeta. Iya, betul, betul. Tepat hari ini kami tepat 1 bulan. 1 bulan ya, Bu, ya. Jadi Baik, kami juga banyak belajar. baik, Pengalaman ibu kami, rekan kami ini mungkin lebih banyak dari kami. baik, baik. Itu. Jadi ini juga Pak Pendeta, salah satu kenakalan remaja itu berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan tingkat lingkungannya. Oh. Mode-mode sekarang anak-anak pengen masih di usia 10 tahun, 15 tahun pakaiannya sudah melebihi daripada yang seharusnya. Kurang bahan istilahnya, Bu. Nah, betul sekali Pak Pendeta. Sehingga mengundang terkadang ya, mengundang Nah, ya. itu Pak Betul, Pendeta. betul, betul. Mungkin itu menjadi salah satu ya Bu ya, Iya. sangat mempengaruhi sekali ya, faktor utama ya. Jadi pemicu ya. Kan itu bukan budaya kita kan Pak. Iya, tidak. Itu betul. kan dari luar. Iya. Ya kan itu bukan budaya kita. Iya. Seperti itu perpakaiannya. Jadi inilah perannya kegiatan kita malam ini ya kan. Dan mungkin itu bagian dari yang seperti Bu Kaset bilang tadi, yang mempengaruhi tingginya seks bebas tadi mungkin ya, Bu, Di ya. Tanah Karo ya. Berarti di Tanah Karo juga termasuk ini ya. Termasuk tinggi, ya. Tapi dibandingkan daerah lain Iya. kita lumayan lah Pak, tingkatnya masih di bawah dibandingkan iya. daerah lainnya. Polres-polres lain. Yang Pak. lainnya ya. Iya. Peran gereja juga penting. ya, Pak. Penting, Penting benar, sekali. benar. Makanya kita undang ibu-ibu juga ini agar gereja juga bersinergi ke depannya, mengingatkan, ya, mengingatkan Mencegah ya. supaya tercegah ya, mencegah. Karena termasuk memang ada banyak sekarang persoalan-persoalan di gereja juga, ingin menikah,
Ya, maaf kata sudah hamil duluan, kan itu yang Dilema kita ya. benar, benar. Tidak kita persatukan sudah kejadian. Baik, baik. Pak Pendeta, Iya. dengan itu nanti menjadi PR kita bersama. PR bersama, Iya. mungkin itu tadi sudah hamil duluan tidak diberkati, Iya. mungkin nanti rekan kami akan menjelaskan. Iya, silakan. Mungkin perkara-perkara seperti itu juga Heeh. sudah ada yang mereka hadapin. Jadi kami sangat salut lah, kami bergabung, 30 hari bergabung bersama ibu-ibu Poluan. Iya, iya. Jadi memang ibu-ibu ini sungguh tangguh sekali, Pak. Memang harus siap dia, siap tempur. Iya, betul, betul. Jam 1 pagi, jam 2 subuh, mereka ini harus, Pak. Iya. Kita kan memang Karena harus siap kadang sedia. kalau kasus nggak pandang jam ya Bu ya. Benar, Bapak Pendeta. Sama kayak gereja Iya, Bu. benar-benar. Kadang di tengah malam pun, wah Pak Pendeta ini mau Didoakan gitu ya. Baik, baik. Jadi memang prinsipnya mirip-mirip ini. Hamba Tuhan sama bagian Polri ini ya. Sama-sama pelayan ya Pak Pendeta Iya, ya. pelayan masyarakat juga kan begitu ya. Jadi siap sedia. Satu pelayan umat, satu pelayan masyarakat. Masyarakat ya, baik, baik, baik. Jadi sebelum kita lanjutkan Bu, kita akan sapa-sapa dulu. Ada beberapa penonton ya, teman-teman kita yang tetap setia bergabung menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Khususnya yang menyapa-nyapa dari Facebook. Kami sapa kekelengan kami, Kam Setia Rida Tia, Mejojua Kacinambun Nari. Ya, ini dari Kacinambun Bu, masih wilayah Tanah Kita, Karo, wilayah ya, kita. sekitar Singa, Kutambeli, nah Desa Kacinambun. Tiga Panah ya, Benar, Pak, benar. Jadi selamat malam buat kekelengan kami Setia Rida Tia, arah Kacinambun Nari, Mejojua. Kemudian Erpina Ginting, salam Jazua. Lalu Metehsa Karo-Karo Purba. Ada masukan ini sedikit dari Bapak kita ini Bu. Dia bilang kenakalan remaja banci diatasi, adi orang tua tetap mediate. Nah ini kepedulian orang tua yang kami bilang Baik. tadi Bu. Keluarga terhadap Nanti ada peran. anak-anak ya. Mungkin nanti kita akan bahas Ada peran itu. orang Ya. tua, ya. Ya maka tetap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari ras-ras kita megi kenca, gelah tambah pengalaman ta, cara-cara mengatasi sisa dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Jadi mejojua bujur masuk kendu kam kekelengan kami metehsa karo-karo purba. Kemudian dari kekelengan kami Dr. Jimmy Tarigan, ya ini juga teman kita di pelayanan kita di unit-unit Marturia ini Bu ya, unit Varia. Salam Mejojua, selamat malam Manbandu Bapak kami, Pak Dokter ini, Pak Dokter Jimmy. Salam kenal Bapak. Ya. Kemudian Lawrence Purba, selamat malam dari Sukabumi. Wah jauh ini Bu, ini penonton Tempat kita sekolah itu Pak. Oh iya, di Sukabumi ya, Ya, baik, baik, setepannya, pendidikan ya, siap. perwiranya, ya Pak. Siap, siap. Oh ya. Baru yang sedang menonton juga ada ini Grace Natasha, ini istri saya. Oh, Promosi. Spesial. Iya. Baik, Ada orang kemudian dalam, ada orang dalam. Alexander Surbakti, Joshua Manbandu Kirken kami, dan kemudian Jupiter Maha, ini selain Tuhan kita di sini, Kaban Jahe. Selamat malam Manbandu abang kami Jupiter. Pranata Sembiring, Joshua, Ramita Surbakti, Joshua, Adelina Baru Sembiring, Mejoju arah Jambi Nari. Wah ini Jambi lagi. Jambi Ah, jauh ya. jauh juga ini ya Bu. Salam Jambi. Iya, salam untuk perpulungan di Jambi, Iya. perpulungan Merlung ya. Abang kami, Bapak kami Jova Silangit bergabung sama kita ini. Terima kasih Bapak. Senantiasa memantau. Roy Depari juga bagian dari tim kita. Kemudian Tigan Grisel baru Sejahenari, ini wilayah kita. Kemudian Om Depari, mantap unit Paria. Ini tim kita kayak ini juga. Bapak itu Pak Depari, bukan ya? Om Depari Bapak ini. Depari. Iya, bukan kayaknya. Oke, Mejojua, Om Depari dan Prarihan, salam podcast ya. Mejojua Manbandu, kekelengan kami Prarihan. Baik, dan tidak lupa juga kami menyapa-nyapa dan mengucapkan terima kasih buat Kamkrina kekelengan kami yang menjadi donatur, yang mendukung acara podcast Modraman GBKP. Kami sapa kekelengan kami yang pertama, Pertua Alfredi Ginting atau Bapak Alniko Ginting, GBKP kilometer 4, percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur
Komplek USU Medan. Salam. Ya, dua Pertua Bapak Harapan Sinurat, GBKP Perumnas Simalingkar, Tukang Emas dan Berlian Sui Ari, Jalan Pasar Peringgan, Medan, Jojua Bandu. Si Petelukan, pengusaha Panglong Semangat Baru, Jalan Besar Biru-Biru, Naras Insinyur Julianus Ginting Sukam, Jojua Bandu, klon kami. Ya. Pempatkan Panglong Barus menjual alat-alat bangunan, alamat Jalan Karet Raya nomor 70, Perumnas Simalingkar, Medan, atas nama Adrianus Barus Jojua Bandu. Si Pelimakan Artistika Kekri, ini di Kawan Jahe, Tanah Karo sekitar ya. Relasi kita juga Bapak. Oh siap. Ya, dia juga enak ya, ini promosi nih. Beliau sering ini juga kasih support ya. Support ya, baik. Ya, titip salam Salam. Kam Artistika Artistika. Kekri ya. Ada 4 toko, toko utamanya di Katepul, cabang Tugu. Yang kedua ada cabang di Tugu Bambu Runcing, yang ketiga cabang 3 Panah, dan 4 cabang Balai Milala Mas. Iya, ada. Dan sebagai ownernya itu Robert Setepu dan Silvi Renita Baru Tarigan, Jojua Bandu, klon Mas kami. Rufi, terima kasih. Dan keenam Pertua Agustinus Veginting, GBKP Rungun Setiabudi Medan, PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan Kantor Pusat, Jalan Tempua, Taman Tempua Residence Blok R1 Ring Road Gaga Hitam Medan. Ya, dan ketujuh Pertua Ridwan Tarigan, UDG Tarigan menjual daging babi, pusat pasar Kaban Jahe. Jadi Mankam Krina kekeluhan kami si tetap alus setia mendukung acara podcast Modramen. Dikatakan kami menjojua salam sehat. Tuhan tetap si masu kam Krina ibas usaha dupe sukses. Simpar rezeki diberikan Tuhan Mankam Krina kekeluhan kami. Amin. Jadi kita lanjut ya Bu. Baik, jadi tadi sudah kita bukakan ya tentang bagaimana kenakalan remaja khususnya yang sudah banyak terjadi di sekitaran kita, khususnya Tanah Karo, dan beberapa mungkin yang sudah bisa kami selesaikan dengan baik. Puji Tuhan lah. Terima kasih buat kinerja yang luar biasa atas kecapaian ya, sehingga dapat apresiasi tadi kami bilang dari Pak Kapolres kita ya. Baik. Betul sekali. Namun ada juga terkadang dilema ini Bu. Saya pernah lihatlah terkadang ada beberapa kasus. Apakah seolah-olah ada yang dijadikan anak-anak remaja ini sebuah, ada katanya undang-undang perlindungan anak. Artinya ketika dia berbuat kenakalan atau ada berbuat kerusuhan, bahkan sampai mungkin ada pembunuhan. Ya, seperti yang baru-baru ini viral kan. Lalu kemudian mereka mengalaskan bahwa ada undang-undang perlindungan anak, kalau sudah di bawah umur nggak layak dihukum, dipidanakan. Itu gimana kira-kira itu Bu? Mungkin masyarakat kita dan anak-anak kita pun itu perlu juga harus mendengar apa sebenarnya penjelasan. Jangan nanti mereka ketika sudah melakukan menyesal, oh rupanya nggak seperti yang kubayangkan ya, begitu kira-kira. Ada rupanya hukumannya. Ada gitu rupanya ya? hukuman atau Betul pidana sekali, yang Pak harus Pendeta. mereka terima. Ya silakan Bu, mungkin bisa kamu paparkan tentang undang-undang ini dulu sedikit dan kamu ungkapkan sebenarnya apa, gitu kira-kira Bu. Jadi begini ya Pak ya. Iya. Kita ini kan hidup di negara Republik Indonesia, diatur oleh hukum, Siap. aturan, dan undang-undang. Undang-undang, siap. Nah, seperti yang Pak Pendeta sampaikan, ya kan, orang tua itu cenderung kalau anaknya sudah berperkara, Siap. ya kan, Iya. anak saya ini masih di bawah umur, nggak bisa diproses. Iya, betul. Itu merupakan sebuah dilema. Bukan hanya Pak Pendeta juga yang menyampaikan seperti itu, Iya. ya kan. Kenapa Pak Pendeta menyampaikan seperti itu? Mungkin, apakah ini salah satu faktornya sehingga anak-anak ini semakin leluasa saja melakukan kejahatan remaja ya Pak Pendeta betul, ya. Betul. Nah itu juga yang sering kami hadapi Iya. ketika menjalani atau melaksanakan proses hukum ini, kan gitu. Nah datang orang tua, salah satunya kenakalan remaja yang seperti disampaikan oleh Ibu Kasatres PPA Iya, PPO siap. tadi adalah salah satunya adalah penyalahgunaan tentang seksual. Betul. Anak di bawah umur juga ada yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan tentang seksual ini. Iya. Nah, kemudian yang sekarang lagi marak adalah tawuran. Iya. Tawuran dan geng motor. Betul. Nah, orang tua ini datang ke kantor polisi, ya kan?
biasanya ada 2 nih Pak yang nangani perkara ini. Iya. Kalau di reserse umum itu namanya unit PIDUM, Iya, ya kan? iya. Kalau di res PPA dan PPO sekarang itulah yang kami tangani Pak di Iya. PPA. Iya. Nah, kami sering menyampaikan kepada pihak keluarga dari si anak atau pelaku ini, Iya, iya. bahwasanya anak pun bisa juga berhadapan dengan hukum. Hukum, betul, Iya. betul. Ada nggak aturan atau undang-undangnya? Ada. Iya, Itu iya. diatur dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Iya. Nah, sama nggak dengan perlakuan atau hukuman dengan orang dewasa? Iya. Kan gitu. Iya. Undang-undangnya saja ada khusus nih yang ngatur. Betul, Ya kan? betul. Otomatis perlakuan dan proses hukumnya berbeda. Berbeda dengan orang dewasa ya, Bu, Iya. ya? Iya. Perbedaannya di mana? Iya. Perbedaannya itu di proses hukumnya. Kalau dia ditahan, ya Iya. kan? Dia itu 7 hari di kepolisian, 8 Iya. hari di kejaksaan. Jadi prosesnya itu tidak seperti orang dewasa. Iya, iya. Itu dia. Nah, anak-anak ini juga, ya kan, Pak Pendeta, Iya. kita di sini mengutamakan adalah restoratif justice, penyelesaian perkara di luar persidangan. Anak-anak ini apabila masih anak di bawah umur, apabila ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun, Iya. itu diutamakan yang namanya diversi. Diversi Oh. kalau bahasa hukumnya untuk anak yang di bawah umur melakukan tindakan Di bawah kejahatan. umur ini berapa itu kira-kira, Ibu? Anak di bawah umur itu adalah anak yang masih di dalam kandungan dan yang belum berusia 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Iya, itulah kategori anak di bawah umur. Oh. Itu menurut undang-undang. Undang-undang, ya, betul. Undang-undang Betul, Perlindungan betul. Anak. Iya. Nah, jadi apabila ancaman hukumannya dia belum 7 tahun, wajib memang kita laksanakan yang namanya diversi. Apakah semua perkara itu harus kita diversikan? Tidak. Iya, Lihat iya. apakah dia tindakannya sudah berulang, Iya, apakah dia ancaman hukumannya di atas 7 tahun, apakah dia sudah pernah mendapatkan putusan yang tetap dari pengadilan. Seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau kami dari pihak kepolisian atau penegakan hukum lainnya, baik kejaksaan atau pengadilan, kami sebenarnya mengutamakan yang namanya prosesnya itu di luar persidangan. Kenapa? Apalagi kita ini sudah menuju Indonesia Emas, Pak Pendeta. Betul, betul. Tahun Betul. 2045 ya, kita iya. ini kita adalah periode emas, kan begitu. Iya. Nah, disitulah kami berusaha seminimal mungkin agar adik-adik kami yang melakukan kenakalan remaja ini tidak mendapatkan proses hukum. Kenapa? Mohon maafnya kan Pak Pendeta, Iya, Bu. kita sekarang kerja di Indomaret, di Alfamart, Iya, itu kan iya. pakai SKCK. Betul, betul, betul. Nah, Oh. nah sementara Tanah Karo ini animo masyarakatnya untuk sekolah menjadi TNI, Polri, kedinasan, apalagi Bu, istilahnya pegawai negeri. Betul. Animonya itu kan tinggi. Jadi jangan sempat nanti ada catatan hitam Iya, ya. benar sekali. Oh, betul, betul. Nah, makanya kami selalu apabila orang tuanya yang datang, ya kan kami sebenarnya kita lebih edukasi. Proses hukumnya seperti ini. Ayo Iya, kita iya. selesaikan. Betul, betul. Bukan betul. kita takut untuk menegakkan prosesnya, betul, Pak betul, Pendeta. Betul. Menjaga. Kita lebih menjaga ke adik-adik kami. Iya, ya. Kan besok-besok adik-adik kami nih yang duduk di Betul, sini betul, diundang. betul, Nah, betul. seperti itu dia. Jadi kami di sini kebetulan saya Muslim dan saya Iya, ini iya. keluarga besar suami saya itu gerejanya GBKP. Oh. Iya. Iya, betul, Jadi betul, betul. jadi saya berprinsip berpendapat seperti ini. Betul. Oh, agama yang satu sama yang ini ternyata sama. Betul, betul. Dan saya juga banyak mendapatkan penerangan dari saudara saya. Jadi mereka itu berkata seperti ini sama saya. Iya. Saya dulu berpikiran bahwasanya pendidikan itu adalah utama. Ternyata bukan. Betul, betul, betul. Ternyata bukan. Iya. Malah saya dari agama lain saya mendapatkan, nakku, kenakalan remaja itu adalah seperti batang pohon. Iya, iya. Maksudnya bagaimana itu batang pohon itu, Bu? Ih, apanya bibi ini, apanya abang ini Iya. menjelaskan gitu kan gitu kan Iya, iya. Pak Pendeta. Iya. Kenakalan remaja ini seperti batang pohon. Jadi keluarga itu adalah ibarat akar. Akar yang kuat itulah keluarga yang betul, menopang. betul. Bagaimana batang pohon ini agar kuat?
Betul, betul. Ternyata adalah iman, Betul, betul. agama, Agama, ibadah, gereja, Betul. GBKP. Kan Iya, gitu Pak Pendeta. termasuk GBKP. Termasuk. Kan gitu Pak Pendeta. Betul, betul, betul. Nah, akar kuat, batang kuat, dari keluarga, dari keimanan timbullah daun-daun hijau yang bagus untuk menaungi pohon ini. Dan buahnya pun bagus Dan juga. buahnya akhirnya, Bu, bagus. ya. Inilah Betul, remaja-remaja betul, tadi. betul. Jadi belakangan saya berprinsip seperti ini Pak Pendeta. Dari keluarga yang Muslim, dari keluarga yang Nasrani, Betul. ternyata kuncinya satu. Semua itu adalah dari pengajaran agama. Agamanya ya. Iya. Betul, betul. Mohon maaf kan Pak Pendeta. Betul. Bayangkan negara-negara Asia sekarang yang lagi maju. Kenapa tindakan ekstrim bunuh diri itu sangat tinggi? Tinggi karena agamanya yang Nggak kurang ada termasuk agamanya. ya. Betul. Jadi kalau dulu saya berprinsip bahwasanya udah pendidikan, kamu berakhlak yang Iya. baik, itu akan semuanya selesai. Ternyata enggak Pak Pendeta. Harus ada pengajaran agama, jangan salahkan anak, jangan salahkan Betul. keadaan, Iya. nggak ada ditanamkan keimanan. Iya, betul, betul. Karena ibaratnya kalau pohon tadi, tinggi pohon tadi kencang pun angin, kalau akarnya kuat, Betul. nggak akan tumbang ya, Iya. Bu ya. Heeh. Jadi anak-anak pun kalau imannya kuat, Iya, situasi pun Godaan apapun ya, Mas, iya, buat betul, apapun betul, nggak akan jatuh ya. iya. Jadi kegiatan malam ini nggak akan sia-sia Pak Betul, Pendeta. amin. Itu yang kita harapkan. Dan memang perlu juga kami sampaikan kepada ibu-ibu dan penonton sekalian bahwa tidak kebetulan tahun ini juga gereja kita, GBKP, punya fokus pelayanan. Tema setahun ini membangun relasi dengan Tuhan. Jadi memang ini dilihat menjadi poin utama di keluarga khususnya, supaya ditanamkan benar-benar keimanan tadi, hubungan yang baik dengan Tuhan tadi, begitu. Seperti yang kami bilang tadi kan, selama ini mungkin di keluarga pun sudah mulai kurang, ada kebersamaannya, dan kesibukan tadi ya. Baik, kita harapkan seperti yang Ibu bilang tadi, kegiatan kita malam hari ini ya punya dampak lah. Itu yang kita harapkan Bu ya, supaya bagaimana orang tua lah khususnya ya punya peran penting untuk bagaimana memperhatikan anak-anaknya. Baik, mungkin yang terakhir Bu ya, bisa kami sampaikan apa yang bisa kita harapkanlah ya dari kegiatan kita malam ini, dan dalam bentuk himbauan sekaligus nanti bisa kita ulangi ya call center yang sudah kami bilangkan tadi, dan mungkin Bapak Ibu pendengar yang menyaksikan acara kita malam hari ini, bila perlu mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan satuan PPA atau PPO, kebetulan narasumber kita hari ini yang hadir kasatnya langsung, begitu kira-kira ya Bu ya, mungkin ya, dan komandan bisa menyampaikannya secara langsung nanti melalui chat Facebook kita. Ya, jadi baik, silakan Bu, apa yang bisa kami sampaikan, harapan-harapan apa, himbauan-himbauan yang mungkin bisa kami utarakan kepada para pendengar kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, kami dulu. Ya, silakan Bu. Baik Pak Pendeta dan juga hadirin yang ada di live ya. Tadi kita sudah mendengarkan faktor penyebab anak-anak kita kenakalan remaja itu. Nah sekarang kita peran. Semua kita punya peran di sini Pak Pendeta. Oke, siap Bu. Yang paling utama itu adalah peran keluarga. Iya. Peran keluarga itulah peran kita selaku orang tua yang ketika mereka ada di rumah. Siap. Ketika mereka keluar rumah, mereka ke sekolah, Iya. mereka anak-anak kita serahkan sama guru-gurunya. Guru, betul. Di sana juga peran guru-gurunya ada. Iya. Baik. Jadi yang mau kami bawakan di sini Pak Pendeta, peran orang tua. Peran orang tua untuk menangani dan menanggulangi untuk kenakalan remaja ini yang paling utama adalah agama. Agama ya Bu ya, baik. Kami mengharapkan, kami juga sudah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dan juga ke kepala desa, ke desa-desa. Desa-desa. Yang utama itu adalah agama. Siap. Peran orang tua lebih mendekatkan diri dengan anak. Anak-anak, iya. Sekarang anak-anak kita merasa jauh dari orang tua. Betul. Karena sudah punya kesibukan masing-masing.
setelah anak kita terjerumus masuk di dunia hukum, penyesalan yang ada Pak Pendeta. Betul, betul. Betul. Apalagi kami ya, seorang ibu ya, Betul. kita tahu persis gimana laporan-laporan ketika kita memanggil orang tua, anak-anak kita, Iya. tangisan mereka itu miris kita, Bapak. Sangat ya. miris. Betul, betul. Jadi kadang orang tua ini sampai menangis-nangis di kantor, mengingat semua kebaikannya. Tapi kadang orang tua ini hanya mengingat kebaikannya saja. Betul. Ketika kita konsultasi ya, konseling dengan anak, Iya. anaknya jujur sama kita. Jadi kita Pak Pendeta, Iya. di PPA itu sebelum kita menerbitkan LP, Iya, laporan polisi, iya, betul. kami melakukan konseling dulu. Betul, betul. Jadi banyak orang tua yang anakku di rumah baik, katanya Nah, Bu ya. itu Pak Pendeta. Betul, betul. Jadi orang tua ngerasa kan Pak Pendeta, Iya. udah memberikan fasilitas yang Betul. baik, dia ngerasa bahwasannya itu sudah cukup. ya. Iya. Jangankan orang lain Pak Pendeta, saya saja sebagai orang tua, saya ngerasa, loh saya udah ngasih kamu seperti ini, udah Betul. menyukupi kamu seperti ini, Betul. keinginan kamu seperti ini sudah tercukupi, tapi kok seperti ini, ternyata ya kan, kurang peduli itu Iya. adalah Sangat ya. faktor yang membuat kenakalan remaja saat ini. Betul, betul. Yang dibilang Bu Kasat tadi ya, kurangnya perhatian dari orang tua. Iya. Jadi berarti orang tua punya peran juga. Sangat, Pak Itu yang paling utama ya, karena memang orang tua keluarga itulah yang paling dekat Iya. ya dengan anak-anak ini ya. Baik. Kira-kira ada lagi Bu yang Jalin komunikasi yang baik dengan anak. Oke. Jadikan anak itu menjadi sahabat kita. Betul, betul. Jadi yang kami himbau untuk para orang tua kami, mungkin yang orang tua kami yang sering sibuk dengan handphone masing-masing, mungkin dikurangi lah. Nggak bisa langsung 4 jam, 2 jam, 1 jam. Coba Pak Pendeta, 1 jam saja kita bersama dengan anak kita. Iya, betul. Pasti mereka merasa dirangkul sama kita, sama Betul, orang tua. Betul, Bu, betul. Jadi yang menjadi jauh itu dari anak karena kesibukan. Itu yang menjadi peran orang tua yang utama. Di samping daripada agama, kepedulian orang tua, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Betul, betul. Itu Pak Pendeta. Baru yang kami minta juga untuk peran guru dengan siswa. Karena ketika di rumah anak kita Pak Pendeta, Betul. ketika lepas dari rumah mereka ke sekolah, mereka adalah Murid ya. murid, anaknya didik daripada ibu gurunya. Anak Bapak guru kita ya. Iya. Baik, baik. Betul. Jadi ini yang menjadi faktor juga, guru harus bersahabat dengan murid. Betul. Jadi kalau dulu mungkin ya, kita dulu kan Pak Pendeta gini, mungkin zamanku dulu ya, kalau ada anaknya yang bersih, yang cantik, Betul. gurunya kan lebih dekat ke situ. Betul, betul. Lebih pilih kasih sayang. Pilih kasih kan Pak Pendeta, bener nggak? Betul, betul. Mungkin Ada ibu-ibu guru nggak sih? Ya nggak apa-apa, itu kan memang Iya. supaya menjadi pembelajaran ke depan juga. Dan sekarang sudah diharapkan tidak seperti itu. Jangan ada pilih kasih. Itu yang menjadi nih, jangan ada pilih kasih antara murid dengan guru. Kami itu sangat kami harapkan, kami juga ketika sosialisasi itu yang kami mintakan. Karena kenapa? Psikis anak-anak itu merasa sangat terganggu. Ibu itu hanya perhatian sama dia aja. Kenapa? Karena bapaknya kerjanya ini kan gitu Pak Pendeta. Jadi ini yang mau kami ini kan rangkullah anak-anak. Bersahabat dengan siswa. Menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Betul, betul. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau situasi sekolah itu nyaman, murid-murid kita pun akan lebih dekat sama ibu gurunya. Jangan malah menjauh kan Pak Pendeta. Betul. Mungkin beda zaman kita. Kalau dulu zaman kita, Takut pun sama guru. takut kan Pak Pendeta, segan kan Pak Pendeta. Betul. Iya. Tapi sekarang kita lihat ya, murid-murid sekarang malah ngechat ibu gurunya. Aduh, kadang kita anak-anak remaja ya Pak Pendeta ya, anak SMA ya, sudah berani gangguin ibu gurunya. Betul, 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 Bu. Betul. Jadi memberikan keleluasaan untuk mengekspresiasikan apa bakat daripada murid kita. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang menyediakan tempat alat-alat musik ya, olahraga, banyak Pak Pendeta. Betul, betul. Jadi dia melihat bakat daripada anak itu. Iya. Kami juga beberapa sekolah ya seperti SMP 1, Iya. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, Masehi, banyak nih sekolah-sekolah semua yang ada yang sudah kami kunjungi
di Kabupaten Tanah Karo, dia menyediakan ekstra kurikulernya itu apa? Ada yang olahraga, ada yang seni, pramuka, marching band. Tanah Karo itu marching band itu Iya. antusiasnya. Jam 17 Agustus. Iya, animonya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi memang ini salah satu ini ya, apresiasi sangat bagus sekali buat anak-anak kita. Betul. Terus yang menjadi ininya juga di lingkungan pemerintahan. Kami saat ini kan untuk para kepala desa. Mungkin anak-anak kita kan identiknya nih, nggak semua ini tinggal di kecamatan. Betul. Banyak juga tinggal di kecamatan, ada lingkungannya, desanya gitu. Jadi kami juga Pak, beberapa desa dan beberapa kelurahan juga yang sudah ada di Kabupaten Tanah Karo ini kami sudah kunjungin dan memberikan sosialisasi kepada mereka. Baik. Jadi memang di situ harus menginginkan bakat-bakat daripada anak. Jadi bisa kita lihat dia kalau sore itu apa? Ada masjid, ada tempat ibadah, ada gereja. Jadi di hari Minggu itu ajak dong para remaja gerejanya buat dia kegiatan. Kegiatannya itu apa? Voli sore, masak-masak. Nah, sama dengan di remaja masjid. Remaja masjid itu apa? Buat kegiatannya. Apa itu? Nyulam ya? Yang itu buat hasil karya. Kan itu memang sangat mempengaruhi. Banyak juga kami lihat beberapa desa sudah membuat kegiatan olahraganya. Bulu tangkis, voli, itu. Jadi Itu saja contoh ya, ya. betul sekali Bapak Pendeta. Itu memang ini salah satu ya, memang faktor-faktor yang bisa untuk memajukan mereka. Jadi mereka sibuk dengan kegiatan positif. Jadi untuk negatif tidak akan terpengaruh lagi. Seperti kata Ibu Jaima tadi, akarnya itu sudah kokoh. Mau godaan apapun dia, tidak akan mempan. Gitu dia Pak Pendeta. Siap. Baik, mungkin ada tambahannya dari Ibu Zaima? Kalau saya mungkin singkat aja ya Pak Pendeta Iya, ya. Mungkin di sini himbauan saya adalah kita lebih memperkuat di keluarga, di agama, dan kita lebih care dengan kegiatan-kegiatan anak kita dan juga isi kamar anak kita. Nah kemudian ya kan saya juga mau menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Satres PPA dan PPO ini dibentuk bukan hanya untuk pencegahan, untuk penindakan. Jadi kami juga didirikan adalah untuk sebagai pencegahan. Itu yang paling utama ya. Pencegahan. Lebih baik mencegah ya. Iya, daripada menindak. Betul. Kalau di kami itu Pak Pendeta. Iyalah, pas. Ya, kalau dari kesehatan beda. Iya. Daripada mengobati kan Iya. gitu. Kalau di serse daripada menindak. Iya, begitu, Kalau di Pak Pendeta, lebih mencegah daripada mengobati. Iya, sama lah daripada menindak. Daripada udah jatuh. Kalau udah jatuh repot dia. Susah ya Pak Pendeta ya. Jadi kami di sini lebih baik mencegah daripada menindak. Ya, karena ini berkaitan dengan anak-anak, generasi bangsa penerus negara kita ini. Betul. Nah, ada beberapa perkara yang kami hadapi adalah jangan takut lapor polisi. yes, itu yang utama. Jangan takut lapor polisi. Ada informasi sekecil apapun, ya kan, jangan takut lapor polisi. Jadi di kantor polisi itu bukan akhirnya adalah hukuman penjara. Apalagi sekarang undang-undang sudah direvisi lebih baik lagi, ya kan, restoratif justice, penyelesaian perkara di luar persidangan itu diupayakan. Secara damai ya. Secara damai, ya. secara kekeluargaan. Tapi kalau di kantor polisi nggak seperti lagu Pak Pendeta. Bagaimana Apa lagunya itu? Itu lagunya ya Pak. Kalau lagu kan gini Pak Pendeta, jangan sampai 3 kali. Kalau di kantor polisi jangan sampai 2 kali Pak Pendeta. Cukup 1 kali aja. Sekali aja. Kalau bisa nggak usah. Iya. Kalau 2 kalinya nggak bisa lagi Pak Pendeta. Harus SOP-nya, aturannya yang Tiada kita maaf laksanakan. bagimu Tiada gitu ya. maaf ya Pak Pendeta, ya benar-benar. Itulah yang ingin saya Baik. sampaikan. Kemudian Mabes Polri di bawah Direktorat PPA dan PPO itu ada kampanye Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Nah, jangan pernah ragu beritahu ada tindakan kejahatan sekecil apapun, apalagi ini berkaitan dengan anak. Nah, solusinya ada
apabila undang-undangnya bolehin nih RJ kan gitu. Dan kalaupun ada yang mendapatkan sebagai korban, informasikan aja. Bu, rahasiakan dong informasi saya, boleh. Dilindungi, semua dilindungi. Pun ada undang-undangnya ya? Ada, Pak. Melindungi ya. Iya, ada juga lembaganya kan yang melindungi saksi juga kan. Iya. Terus LPSK atau apa itu? iya, benar. lembaga. Pinter Pak pendetanya. Sedikit dulu. Pelayanan masyarakat. Iya, baik. Dan ada layanan kita 110. Itu seluruh, Promo ya, iya, Bapak Ibu. iya. 110, iya. Call center Iya, kita. call centernya, Polri, iya. Kalau Polres Tanah Karo nanti nggak ngangkat, call center 110, tekan aja 021 110, tembusnya ke Mabes Polri. Nah, bakalan kena hantam nanti semua yang di sini sama Pak Kapolres. Kamu kemana? Kamu kemana? Kok nggak ngangkat gitu? Jadi jangan lagi ada stigma bilang itu 110 nggak ada manfaatnya. Sudah beberapa kali tindakan kejahatan yang kita dapat langsung tuntaskan karena 110. 110, iya. Terus terkadang ya kan, ada memang dia pernah juga kita coba, kita telepon tapi nggak masuk, nggak ada yang ngangkat. Dan kita cek, Bu, saya tadi sudah telepon 110, saya ke 110 Pak Pendeta. Saya cek, coba lagi saya bilang, ternyata nggak masuk. Terkadang mungkin ada sistem jaringan error, ya kan. Silahkan langsung datang ke SPKT Polres Tanah Karo. Iya, kalau nggak datang ke SPKT ke Polres Tanah Karo, kalau berkaitannya korban atau pelakunya adalah anak, silahkan datang ke Satres PPA PPO, Pak. Siap. Iya. Hubungi kami. Iya. Gitu. Siap melayani Anda. Siap melayani. Baik, Iya. jadi mungkin informasi ini penting, Bu. Iya. Karena kayak kami bilang tadi, beberapa masyarakat sungkan. Iya. Dan mungkin nggak tahu mau kemana ya, kayak mana ya, begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan informasi yang sudah kami berdua sampaikan malam hari ini bisa membangun kembali stigma yang baik ya untuk masyarakat. Dan ya mudah-mudahan kita harapkan semakin sedikitlah kasus-kasus kenakalan remaja di Tanah Karo khususnya ya, dan Indonesia secara umumnya. Karena kita terus, Polri juga akan Pak terus berbenah, revolusi mental, kan gitu. Artinya di masyarakat juga kami juga berusaha untuk memperbaiki diri, pelayanan kami. Kami juga berusaha terus berubah Pak Pendeta. Di tengah banyaknya mungkin ya, maaf kata kritik-kritik juga kan, kritik membangun lah, diharapkan. Banyak juga ya. Itu yang akan memperbaiki. Iya. Memang terasa kejam dan pedas, tapi itu adalah cambuk biar kita berubah. Iya, semakin lebih baik lagi. Siap. Baik, terima kasih. Tanpa terasa ini Bu, ya sudah 1,5 jam kita berbincang di acara podcast Mudraman GBKP, dan ada lagi teman-teman ini yang menyapa kita dari chat Facebook. Kami sapa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. S. Depari ATL Mejuah Manbanta Krina Simpang Tuntungan Medan Nari. Wah, ini salam ya, Tuhan berkati ya, ada sedang ini. Amin. Kemudian salam Joshua, salam sehat dan tetap semangat Ibas Kabinari. Bakal jemaat proyek smallholder ini Kisaran. Dari Rumbun salam Kisaran Asahan ya, Tuhan berkati ya. Iya. Amin. Kemudian ada ini Aik Kanopan hadir. Wah, ini dari Labura ini. Kampungmu. Kalau saya mudik lewat Kenopan. Oh begitu ya. Rumahnya di Labusel, Pak. Oh iya betul. Kampungnya Saya Bu juga dulu Jaima. lama ini jemaat kita saya dulu Aik Kanopan melayani. Pernah juga lah sampai ke Labusel, Kota Pinang ya. Iya, benar Pak Pendeta. Baik, kemudian ada ini juga Pendeta Tessa Munte ini menjua-jua Lampung Tengah. Wah, ini jauh sekali nih dari Lampung. Nyebrang langsung Jakarta ya Pak ya? Iya, betul. Ada Johannes Peginting Kapur menjua Pendeta menjua dari Jakpus. Wah, ini juga Pusat. luar biasa ini Jakarta Pusat. Metro. Baik, tanpa terasa Bu, waktulah ini yang akhirnya memisahkan kita. Ya, jadi para penonton sekalian, Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan,
tanpa terasa dan tidak terasa bahwa kebersamaan kita pada malam hari ini kita akan dipisahkan oleh karena keterbatasan waktu kita. Namun kebersamaan kita ataupun mungkin ada masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan berkelanjutan bisa saja Bu ya nanti artinya tidak tertutup kemungkinan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung nanti berkomunikasi atau bisa langsung nanti ke kantor Polres, bukan karena ada kasus, hanya sekedar komunikasi ya Bu. Silaturahmi, konseling iya. Jadi kalau melalui kontak person call center tadi pun bisa menghubungi ke 110, kita yakin akan segera ditindaklanjuti ya Bu ya, setiap laporan-laporan yang masuk. Jadi kami kembali menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang selalu setia mendukung acara kita pada malam hari ini dan acara-acara podcast berikutnya. Pertual Prede Ginting, Bapak Niko Ginting GBKP kilometer 4, percetakan Prima Jaya, Komplek USU Medan. 2, Pertua Bapak Harapan Sinurat GBKP Perumnas Simalingkar, Tukang Emas dan Berlian Sueari, Jalan Pasar Peringan Medan. 3, Pengusaha Panglong Semangat Baru Jalan Besar Biru-Biru, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. 4, Panglong Barus menjual alat-alat bangunan, alamat Jalan Karet Raya Perumnas Simalingkar Medan atas nama Adrianus Barus. 5, Artistika Kekre, ownernya Robert Stepu dan Silvi Renita Beru Tarigan, Jemaat GBKP Jalan Kota Cane, dengan beberapa toko yang ada, Simpang Ketepul, Tugu Bambu Runcing, Tiga Panah dan Balai Milala Emas. Pertua Agustinus P. Ginting Bendahara Modramen, GBKP Runggun Setiabudi Medan, PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan Kantor Pusat, Jalan Tempua, Ring Road Gagak Hitam Medan. Dan terakhir Pertua Ridwan Tarigan, UDG Tarigan menjual daging babi pusat Pasar Kabanjahe. Salam mujajuah mankam krina kekelangan kami, Tuhan tetap si masu-masu kam krina ibas usaha, pedahin sedai kendu pe tetap lancar, dibatasi mereka rezeki simpar mankam kekelangan kami. Jadi terima kasih Bu buat kebersamaan kita pada malam hari ini dan kita akan mengakhiri acara kita dan kami akan menutupnya dengan kita sama-sama berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Isakan kami Mbak Ibu Jurman Bandu Tuhan, kita akan kelengat tendu si sekenduman kami maka acara podcast Mudraman GBKP bahasa Beringi Indah Banci Erdalan Lumahuli. Maka Tuhan toto kami nandangi narasumber kami si 2 mekap kekelengan kami Ibu Berunenggolan si menjadi kasat res ibas PPE dan PPO khususnya ibas Polres Tanah Karo. Tuhan semakin pakai luar biasa Ibu kami Endah ibas tugas ras tanggung jawab sidahi kena tetap banci dahi kena lu hikmat kepentaran sirahna ibas Tuhan nari pasu-pasu kampe krina keluarga kekelengan kami Endah bagi pe Ibu Zaima baru batu bara pe Tuhan tetap si masu-masu ia ibas krina lain pelayanan isi jabuna pe Tuhan tetap si masu-masu rikuk ras krina kekelengan kami pe khususnya ibas unit paria profesi Mudraman Tuhan tetap si masu-masu rikuk ras krina Mudraman kami pe si tetap alu setia tugas nakan tanggung jawab gunang kelengi GBKP dah kam Tuhan tetap si mereka hikmat kepentaran kesehatan kejajuhan man krina kekelengan kami kemahan Tuhan endah Bapa bujur Tuhan enam pertoton ras pengatakan bujur kami nandangi krina kami simat pagi ini bas beringi sendah ibas acara podcast Mudraman endah pe Tuhan si masu-masu bagi pe kekelengan kami si jadi donatur sehingga alu setia gunan cidahkan kelengatena ibas mendukung kena program endah pe kam siar semulih kam tap si masu-masu kerina kegeluhna kerina pendahina Tuhan tetap si masu-masu sah enam pertoton kami Bapa reh kami ertotoman bandu erkelang-kelangkan anak du Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, sampai jumpa mankam krina kelengan kami bujur ibas perhatian dukungan singgo sekendu bas kam tetap setia mengikuti acara podcast Mudraman GBKP bas Beringi Sendah. Kami pamit undur diri, kami sebagai host Pendeta Leo Martin Tarigan dan kami itu Agustina Nainggolan SHMH selaku Kasat Res PPA dan PPO Polres Tanah Karo.
Saya Bribka Zaima Batubara mengucapkan terima kasih atas dukungan dan undangan hari ini dari GBKP. Terima kasih buat kebersamaannya, Bu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Oke.